Selamat datang di saluran kami. Ini adalah kisah film aksi berjudul Unleashed. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang rentenir ganas bernama Bart. Caranya mengumpulkan uang dari para debitur cukup unik dan kejam. Bart telah melatih seorang pria bernama Danny sebagai anjing seumur hidupnya. Bahkan sejak kecil Danny sudah dikurung di dalam kandang, diberi makan makanan anjing, dan dilatih untuk patuh. Kapasitas mentalnya seperti anak kecil karena dia tidak tahu bagaimana berbicara atau bertindak selain dari apa yang diajarkan kepadanya. Danny memiliki kerah anjing khusus di lehernya setiap saat. Saat dia memakainya, dia tidak berbahaya, tetapi begitu kerahnya terlepas, dia berubah menjadi anjing yang agresif dan tidak terikat dan membunuh siapa saja yang mengganggu tuannya. Bart tanpa ampun kepada Danny. Dia sering memukuli dan menghinanya, tetapi karena Danny tidak tahu apa-apa, menurutnya pelecehan itu adalah bentuk kasih sayang. Suatu hari, setelah seharian memukuli orang demi uang, Bart membawa pulang Danny. Seorang pria memperhatikan bahwa dahinya berdarah dan memberinya perban. Tapi Danny begitu naif sehingga dia tidak mengerti tujuannya. Dia hanya kembali ke kandangnya dan mulai meninju tas. Dia juga memiliki buku anak kelas 1 yang dia gunakan untuk menghibur dirinya sendiri. Dia belajar beberapa kata baru dan menunjukkan minat yang besar untuk belajar. Keesokan harinya, mereka melanjutkan rutinitas mengancam para debitur. Salah satu target mereka adalah seorang pengusaha kaya yang berhutang banyak pada Bart. Dia tidak seperti orang biasa yang mereka hadapi karena dia tahu tentang trik kerah. Untuk mencegah Bart memicu Danny, mereka menarik Bart sebelum dia bisa melepas kerahnya. Mereka memukulinya sementara Danny melihat dengan bingung, tidak yakin apa yang harus dia lakukan. Bart berjuang dan berhasil melepas kalungnya pada akhirnya. Ini memicu binatang buas di Danny dan dia bertarung dan menghabisi musuh dalam waktu singkat. Keahlian bertarungnya yang tidak biasa tidak luput dari perhatian pria yang berdiri di dekatnya. Namanya Wyatt dan dia adalah penyelenggara pertandingan pertarungan bawah tanah. Saat dia melihat Danny, dia melihat peluang untuk mendapatkan banyak uang. Setelah debitur dipukul setengah mati, Bart mendapatkan uangnya dan keluar. Meskipun Danny menyelamatkan nyawanya, pria itu sangat marah karena dia tidak menyelamatkannya saat dia dipukuli. Dia menyebut Danny sebagai hewan yang tidak berharga, mengabaikan fakta bahwa dialah alasan di balik perilaku Danny. Untuk tujuan terakhir hari itu, mereka berhenti di gudang antik untuk memastikan trik terakhir tidak terulang lagi. Bart meminta Danny untuk tinggal di gudang sambil terus mengawasi alarm. Saat menyala merah, dia diminta masuk dan membantu Danny dan anak buahnya. Saat Danny menunggu, dia melihat sebuah piano di sudut ruangan. Dia ingat melihatnya di buku dan terpesona olehnya. Dia menekan beberapa tuts ketika seorang pianis buta masuk ke ruangan. Namanya Sam dan dia ada di sini untuk menyetel piano. Melihat Danny tertarik untuk memainkannya, Sam membantunya. Ini adalah pengalaman yang asing bagi Danny karena dia belum pernah diperlakukan dengan baik dalam hidupnya. Selama interaksi Danny tidak mengatakan apa-apa, tetapi Sam tampaknya tidak peduli. Untuk membantunya fokus, dia meminta Danny untuk mendengarkan suara detak jam. Ini mengingatkannya pada alarm yang disuruh oleh tuannya untuk diperhatikan. Danny melihat bahwa itu menyala dan bergegas masuk untuk menemukan Bart di lantai, dipukuli habis-habisan. Dia dan anak buahnya telah berhasil mengalahkan musuh tetapi terluka parah dalam prosesnya. Mereka kembali ke markas mereka dan meneriaki Danny, memanggilnya dengan nama berbeda dan menendangnya ke kandangnya. Kemudian Wyatt datang menemui Bart dan menawarkan ide bisnis. Dia ingin Danny bertarung di pertempuran bawah tanah berikutnya melawan juara saat ini. Karena pertarungan adalah pertandingan kematian yang hanya berakhir ketika seseorang meninggal, uangnya sangat besar dan jika Danny mampu mengalahkan juara saat ini, Bart akan mendapatkan banyak uang, jadi dia tidak membuang waktu sedetik pun sebelum menerima kesepakatan. Keesokan harinya Danny naik ring. Lawan telah bermain selama 3 tahun dan tidak pernah dikalahkan. Semua orang bertaruh padanya, percaya diri dengan keahliannya, tetapi ketika pertandingan dimulai, Danny mendaratkan 3 pukulan kuat ke lehernya dan membunuhnya dalam waktu kurang dari 1 menit. Wyatt sangat senang telah menemukan permata seperti itu. Dia menyerahkan sebagian uangnya kepada Bart, berjanji untuk mengirim lebih banyak nanti. Dalam perjalanan kembali ke tempat persembunyian, Bart dalam suasana hati yang baik. Dia mendesak Danny untuk meminta apapun yang dia inginkan. Danny samar-samar mengatakan piano, tapi Bart tidak melihat penggunaan alat musik untuk seekor anjing. Tiba-tiba mobil mereka ditabrak truk. Pengusaha kaya yang dipukuli kemarin telah membawa orang-orangnya untuk membunuh Bart.
Mereka menembaki kendaraan berulang kali, akhirnya mendapatkan gangster tersebut. Tapi Danny dibiarkan hidup dengan hanya satu peluru yang mengenai dia dengan senjata andalannya. Dia hanya punya satu tempat tujuan, gudang antik. Dia menemukan Sam di dalam, yang mengenalinya dari jejaknya. Danny jatuh pingsan sebelum dia bisa meminta bantuan. Ketika dia bangun, dia berada di permukaan paling lembut yang pernah dia alami. Dia membutuhkan waktu sejenak sebelum menyadari bahwa dia berada di ruangan asing. Ternyata Sam membawanya ke rumahnya dan telah merawatnya. Danny telah absen selama 2 hari berturut-turut, jadi Sam senang akhirnya dia kembali. Ia masih belum terbiasa diperlakukan dengan kebaikan dalam suasana baru yang membuatnya gugup. Putri tiri Sam, Victoria, tiba di rumah dan Danny yang ketakutan bersembunyi di bawah tempat tidur. Dia menyadari bahwa dia spesial dan membawa keyboard di bawah tempat tidur, memintanya untuk menggunakannya karena dia menyukai piano. Saat makan malam, keluarga menunggu Danny bergabung dengan mereka. Dia keluar, mencengkeram keyboard untuk dirinya sendiri. Karena dia tidak pernah makan di depan orang, dia mulai melahapnya seperti biasanya. Victoria menghentikannya dan mengajarinya cara makan dengan benar tanpa membuat berantakan. Tingkah laku Danny yang eksentrik membuat keluarga tertawa, membuatnya merasakan hal yang belum pernah dia rasakan. Belakangan, Sam mencoba melepas kerahnya, yang mengejutkan Danny. Dia menolak untuk membiarkan siapapun menyentuhnya, jadi Sam tidak memaksanya. Keesokan paginya, Sam dan Danny mengantar Victoria ke kampusnya. Sebelum berpisah, dia mencium pipi Danny, membuatnya bingung. Dia telah membaca tentang ciuman di buku besarnya yang pertama dan senang telah mengalaminya dalam kehidupan nyata. Sam memperhatikan ini dan tersenyum pada dirinya sendiri. Dia juga mencatat bahwa Danny telah mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup yang memengaruhi kapasitas mentalnya. Untuk membantunya bersosialisasi, Sam membawanya ke toko kelontong dan memintanya untuk berinteraksi dengan kasir. Meski gugup, Danny melihat Sam berbicara kepada orang-orang dengan kagum. Belakangan hari itu, dia diminta untuk membawa Victoria pulang dari kampus. Dia dengan gugup bertemu dengannya dan keduanya pergi keluar untuk es krim. Di malam hari, Victoria tidak bisa tidur, jadi dia membangunkan Danny dan mengajarinya cara memainkan tuts dasar piano. Sam mendengar mereka dari kamar tidurnya dan tersenyum bahwa Danny akhirnya terbuka untuk mereka. Dalam waktu singkat, ia menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Suatu hari, Danny dan Sam berada di toko kelontong ketika beberapa preman mulai berkelahi satu sama lain. Sam dan seluruh penonton ketakutan, tapi Danny terus menilai sayuran seolah tidak terjadi apa-apa di belakangnya. Belakangan, Sam menemukannya dan bertanya bagaimana dia bisa tenang dalam situasi seperti itu. Danny hanya menjawab bahwa mereka tidak melawannya, jadi dia tidak boleh ikut campur. Sam penasaran dengan jawaban dan pertanyaan tentang masa lalu Danny. Dia mengetahui bahwa kepolosan Danny digunakan untuk membuatnya melakukan kekerasan dan bersimpati padanya. Selama beberapa minggu berikutnya, mereka hidup sebagai keluarga yang bahagia. Danny akhirnya mengizinkan Victoria melepas kerahnya dan ketenangannya tanpa itu juga. Lalu suatu hari, Sam mengajaknya bekerja memperbaiki piano. Saat mengerjakan instrumen, dia mengungkapkan bahwa dia dan Victoria akan pindah kembali ke New York setelah dia lulus. Danny patah hati karena itu berarti dia akan ditinggalkan tanpa keluarga lagi. Tapi Sam berkata bahwa mereka juga akan membawanya karena dia adalah bagian dari keluarga sekarang. Setelah bekerja, Danny memberikan setengah dari uangnya karena dia membantu Sam. Dia dengan bersemangat pergi ke toko untuk membeli hadiah untuk semua orang, tetapi dalam perjalanan keluar dia bertemu dengan seorang pria yang dulu bekerja untuk Bart. Dia mengungkapkan bahwa Bart masih hidup dan mencari Danny kemana-mana karena dia adalah sumber penghasilannya. Danny setuju untuk datang karena ingin tahu siapa orang tuanya. Dalam adegan berikut, Danny bertemu Bart dan bertanya tentang ibunya. Bart menjawab bahwa dia menemukan Danny di pinggir jalan dan tidak pernah repot mencari orang tuanya. Setelah itu, Danny dibawa ke pertandingan kematian lainnya. Bosnya menyuruhnya memakai kerah itu lalu melepasnya dan hanya triknya yang tidak berhasil lagi. Ketika Danny menolak untuk membunuh siapapun, dia didorong ke ring pertempuran dengan lawan yang berbahaya. Dia melanjutkan untuk memukul Danny, tetapi dia tidak membalas, untuk membuat pertandingan menarik lebih banyak pejuang dimasukkan ke dalam ring, tetapi bahkan setelah dianiaya secara brutal, ayah tidak melawan. Tiba-tiba, setelah seorang pria menginjak tangannya, sesuatu di otak Danny berbunyi klik. Dia berubah menjadi dirinya yang dulu dan tidak membutuhkan banyak waktu sebelum mengalahkan lawan. Di penghujung hari, Danny dipukuli dan dilempar ke kandangnya lagi.
Di sisi lain, Victoria dan Sam mengkhawatirkannya, tetapi tidak tahu kemana harus mencarinya. Ketika tidak ada orang di sekitar, Danny keluar dari kandang dan menemukan banyak gambar di tempat kerja Bart. Dia mengenali dirinya dalam gambar di mana dia duduk bersama ibunya di depan piano. Dia menyerang Bart dan bertanya tentang ibunya untuk terakhir kalinya. Pria itu mengungkapkan bahwa dia adalah seorang pekerja dewasa yang pernah menjadi pendampingnya selama beberapa malam. Dia bahkan membawa Danny kecil untuk bekerja dan tidak memedulikan batasan. Tapi Bart jatuh cinta padanya, jadi ketika dia meninggal karena penyakit, dia menerima Danny dan menjadikannya keluarganya. Keesokan harinya mereka sedang mengemudi untuk bekerja ketika Danny mendengar kata keluarga yang mengingatkannya pada Sam dan Victoria. Dia membelokkan mobil, menyebabkannya jatuh dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Setelah itu, dia kembali ke keluarga aslinya yang berada di bulan untuk akhirnya melihatnya. Setelah mengetahui cerita mereka tentang ibunya, mereka merasa kasihan padanya. Victoria menjelaskan latar belakang gambar tersebut dan Sam mengenalinya sebagai auditorium yang pernah dia kunjungi. Untuk mengetahui lebih banyak tentang ibu Danny, mereka pergi ke auditorium. Staf di sana mengenalinya tetapi mengklaim bahwa suatu hari dia menghilang bersama putranya dan tidak pernah kembali. Victoria menemukan not musik di latar belakang gambar dan menggunakannya untuk memainkan piano. Lagu itu adalah lagu yang biasa dimainkan ibu Danny saat dia masih kecil. Ini membawa kembali ingatan yang telah dia tekan selama bertahun-tahun. Sebuah kilas balik menunjukkan kepada kita bahwa ibunya adalah seorang musisi tanpa uang. Oleh karena itu, dia mengambil pinjaman dari Bart dengan imbalan tubuhnya. Dia selalu menjauhkan Danny dari bisnis sampai suatu hari Bart mengetahui tentang dia. Ketika dia menolak untuk membiarkan dia melihat anak itu, dia dibunuh dan Danny diculik. Setelah mendapatkan kembali ingatannya, Danny menyadari betapa berbahayanya Bart. Dia membuat Sam dan Victoria mencoba mengemasi tas mereka untuk segera meninggalkan kota. Tapi sebelum mereka pergi, Bart dan sekelompok besar anak buahnya tiba di gedung apartemen Sam. Danny menyembunyikan Sam dan Victoria di lemari mereka demi keselamatan mereka sebelum berlari untuk mengalihkan perhatian para preman. Dia berhadapan dengan seorang pria bernama Tess Stranger. Dia adalah penyerang yang disewa oleh Bart dengan tingkat keahlian yang mirip dengan miliknya. Mereka bertengkar hebat, yang berakhir saat orang asing itu jatuh dari jendela sementara Danny melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, Bart mengejar Danny dan mencari tahu di apartemen mana dia dulu tinggal. Dia mengancam akan membunuh Sam dan Veronica jika dia tidak keluar. Danny harus dengan enggan menyerah untuk menyelamatkan orang yang dicintainya, tetapi ketika dia cukup dekat dengan Bart, dia menyerangnya dan memukulinya dengan marah. Sam dan Victoria keluar dari lemari untuk menghentikannya, mengetahui bahwa dia bukan pembunuh. Ketika semuanya menjadi tenang, ketiganya saling berpelukan pada saat yang sama polisi tiba dan menangkap Bart atas sejumlah kejahatan yang telah dilakukannya. Film diakhiri dengan Danny dan Sam menghadiri resital piano tempat Victoria tampil. Dia mengatakan karya itu didedikasikan untuk orang spesial dan membawakan lagu yang dimainkan ibu Danny bertahun-tahun lalu. Danny memperhatikannya dengan kagum dan meneteskan air mata bahagia. Terima kasih telah menonton, dan silakan berlangganan untuk lebih banyak video.